Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 As I look to nature's beauty, Alhamdulillah jadi antara selalu yang berhak diusirahu ala dini kulli wa kafa bila syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la ibadah sama puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih dapat berkumpul bersama di dalam pengajian ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita. Baiklah, marilah pengajian ini kita buka dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Studi selamat pagi kali ini akan diisi oleh Bapak Ustaz Dr. Muhammad Eka, dan karena beliau telah hadir kepadanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru, para asatir dan pengurus masjid Mujahidin serta segenap jajaran serta pimpinan Muhammadiyah daerah Depok, cabang Beji dan juga ranting gugusan beserta keluarga besar Aisyah, ortom-ortom dan segenap jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hingga pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama bisa hadir di majelis yang baik ini, yakni majelis ilmu di studi Islam Ahad pagi Masjid Mujahidin yang alhamdulillah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada manusia yang paling baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, guru yang sempurna, manusia pilihan Allah yang ditugaskan untuk mengantarkan umat manusia minadz zulumati ila nur, dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang, yakni iman, Islam, ihsan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti ajaran beliau, menjadikan sunnah beliau sebagai landasan dalam kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi ini saya ingin membahas satu tema yang mungkin sudah sering kita dengar, tetapi tidak ada salahnya kalau kita ingin mendalami kembali tema ini, yakni pandangan Al-Quran tentang tersesat. Jadi bagaimana Al-Quran memberikan kriteria-kriteria tersesat atau dolal, atau orangnya namanya dolun, dolin, yang sering disebut di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis.
Di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah kita juga sudah membaca itu. Kita minta kepada Allah, berdoa selalu dalam setiap baca Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah, bimbinglah kami siratal mustaqim, untuk mendapatkan jalan yang lurus, untuk berada di jalan yang lurus, ghairil maghdub siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, waladhdallin, dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Jadi ada 3 macam manusia. Manusia yang mendapatkan nikmat Allah berupa iman, Islam, dan ihsan. Dan ada manusia yang dimurkai Allah, yakni orang yang tahu kebenaran tapi dia melanggar kebenaran. Lalu yang ketiga adalah manusia yang tersesat, orang yang sama sekali tidak percaya kepada kebenaran dan hidupnya jauh dari kebenaran. Nah, dari kita 3 kategori tersebut, kita tentu ingin senantiasa berada dalam bimbingan Allah, yakni menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dalam hidup kita ini. Karena 1 detik saja kita tidak dibimbing Allah, pasti kita ini tersesat. Ini penting untuk kita camkan ya. 1 detik saja, 1 menit, apalagi 1 jam atau 1 hari, kita ini kalau keluar dari bimbingan Allah, maka kita pasti tersesat, atau kita ini pasti dimurkai sama Allah. Sehingga ini menjadi jawaban bagi orang yang bertanya, mengapa orang Islam itu selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, selalu membaca Al-Fatihah. Ini kata orang lain, orang yang tidak mengerti ajaran kita, dia bilang begitu. Orang Islam itu sebentar-bentar baca ihdinas siratal mustaqim. Dalam sholat aja baca 17 kali dalam sehari, belum nanti di luar sholat. Itu kan menunjukkan bahwa orang Islam itu tidak tahu jalan yang lurus gitu. Sehingga selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, kata mereka. Kalau orang di luar Islam sudah paham tuh siratal mustaqim itu apa, mereka nggak perlu baca ihdinas siratal mustaqim, kata mereka. Ya, kita nggak usah kaget, itu ada di internet tuh. Jadi kalau anak-anak muda kita buka-buka internet ketemu yang begitu, kalau nggak ada jawaban jadi bingung mereka. Nah, harus dijawab, harus dikasih jawaban oleh bapak ibunya kalau ketemu. Karena ada website-website yang judulnya itu seolah-olah itu websitenya orang Islam, tetapi di dalamnya ada pembelokan-pembelokan. Jadi misalnya dialog iman, di dalamnya itu isinya bukan dialog iman, Pak. Pemurtatan isinya itu. Bulan puasa kemarin saya dapat kiriman surat atau selebaran gelap di kampus ya, di kampus. Selebaran gelap ini dari mana nggak tahu, yang ngirim nggak jelas itu. Isinya apa? Isinya adalah judulnya diajak mencari jalan yang benar. Nah, gitu. Nah, kalau itu ada ayatnya, ada hadisnya, hadis riwayat ini, hadis riwayat itu. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung dari kalimat itu adalah mengatakan bahwa yang mau selamat harus mengikuti Nabi Isa. Tinggalkan nabi-nabi yang lain, ikutilah Nabi Isa. Dan tinggalkan kitab-kitab yang lain, ikutilah kitabnya Nabi Isa. Begitu. Jadi ada pemelintiran, Pak. Disebutin ayat Quran ini, hadisnya ini, riwayat ini. Seolah-olah dia itu paham banget Islam itu. Tapi ujung dari kalimat itu adalah semua yang membaca selebaran itu diajak pindah dari meyakini Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, belok kepada meyakini Nabi Isa, Injil, dan lain sebagainya. Injil versi mereka, bukan versi, kalau versi Islam kan jelas, Injil yang versi Islam kan Injil yang benar dari Allah, tapi kan barangnya sudah nggak ketemu di mana. Yang dipakai orang-orang itu kan bukan yang versi aslinya, ya. Itu sudah riwayat siapa itu? Ya, riwayat Lukas, riwayat
Matius riwayat dan lain-lain. Wallahu a'lam. Ini sekarang lagi musimnya ini penyesatan melalui selebaran, melalui website, melalui akun Facebook. Banyak akun Facebook palsu dikasih nama-nama yang Islami gitu, nama-namanya misalnya Muhammad siapa, Abdullah siapa gitu. Tapi kalimat-kalimat di dalam status Facebooknya itu berusaha ingin menyesatkan orang lain. Nah, kita harus hati-hati. Makanya tema ini saya anggap penting untuk kita pelajari agar kita tidak termasuk orang-orang yang dibawa-bawa oleh kelompok lain menuju kondisi yang tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Ini kalau mencet gimana? Oh, ini untuk lasernya. Kita lihat di dalam Al-Quran kata tersesat atau kata dhalla, tersesat itu bahasa Indonesia kita. Dalam bahasa Arab disebut kata ini menjadi dhalla yadillu dhallan, dolala, dolalatan, ya. Fahuwa dhallun wa jam'uhu dhalluna. Jadi dhalla yadillu dhallan artinya sesat atau tersesat. Dolalah, kesesatan. Dolun, orang yang sesat. Doluna, kumpulan orang-orang yang tersesat. Gitu ya. Dolin juga sama, orang-orang yang tersesat. Nah, kata dhalla yadillu dan akar katanya ini dan turunannya dari kata dhalla yadillu ini disebutkan oleh Al-Quran banyak sekali. Dalam Al-Fatihah saja sudah disebut, tadi sudah kita bahas. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak, ada sekitar 176 kali kata dhalla dan turunannya ini diungkap oleh Allah. 176 kali itu jauh lebih banyak dibanding kata tentang saum. Saum itu atau siam itu disebut oleh Allah enggak banyak. Kutiba alaikumusiyam. Lalu di surat Maryam disebutkan inni nadartu lirrahmani sauma. Nah, itu saum dan siam itu disebut tapi tidak banyak. Tapi kalau dhalla ini disebut sampai lebih dari ya sekitar 176 saya menghitung. Sekitar itu. Mungkin kurang lebihnya. Dalam bentuk kata dhalla yakni fi'il madi, kata kerja bentuk pas ya, bentuk lampau itu disebut 41 kali. 26 kali dalam bentuk dhalla untuk orang ketiga tunggal. 12 kali dalam bentuk dhallu, orang banyak ya, untuk orang banyak. 2 kali dalam bentuk orang pertama tunggal yakni dhallaltu. Jadi dhalla dia tersesat, dhallu mereka tersesat, dhallaltu aku tersesat. Jadi orang pertama tunggal atau bentuknya mutakallim wahdah. Dan 1 kali dalam bentuk dhalalna, kami atau orang banyak, orang pertama banyak gitu, orang pertama banyak dan itu menunjukkan kami, artinya kami tersesat. Itu semua total dalam bentuk pas dalam bentuk fi'il madhi itu total 41 kali disebutkan. Lalu dalam bentuk dalam bentuk transitif ya, ini fi'il kata kerja yang memiliki objek itu disebutkan sebanyak 17 kali. Kalau dhalla tadi tersesat, kalau adalla itu artinya menyesatkan. Beda ya Pak, kalau dhalla itu tersesat, ini kata kerja bentuk intransitif. Kata kerja bentuk intransitif itu kata kerja yang tidak ada objeknya. Tapi kalau adalla itu artinya menyesatkan. Berarti ada yang disesatkan dan ada yang menyesatkan. Itu namanya kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan maf'ul bih dalam bahasa Arab.
Yakni kata adalla artinya menyesatkan, dan ini disebut oleh Allah sebanyak 17 kali. Sama seperti bacaan Al-Fatihah kita 17 kali minimal dalam sholat wajib. Jadi kalau Allah mengatakan ada pihak-pihak yang selalu berusaha menyesatkan, itu sebanyak 17 kali disebut oleh Allah, berarti itu dilawan oleh Al-Fatihah yang kita baca agar kita tidak termasuk orang yang disesatkan. 17 kali juga perlawanannya. Nah, kira-kira begitu. Ini makna dari hitung-hitungan ayat, hitung-hitungan kata yang menyebut kata tentang adollah. Lalu dalam bentuk fi'il mudhari itu kata kerja bentuk present atau bentuk future, bentuk sekarang atau bentuk masa akan datang. Fi'il mudhari itu disebut sebanyak 48 kali. Yakni kalau fi'il madhi kan telah tersesat. Kalau fi'il mudhari itu sedang tersesat atau akan tersesat. Nah, begitu. Itu fi'il mudhari. Bagi Bapak Ibu yang belajar ilmu nahwu atau ilmu shorof, tentu ini sudah biasa ya. Lalu dalam bentuk isim fa'il, yakni subjek, pelaku yang tersesat, orang yang tersesat itu disebut oleh Allah sebanyak 14 kali. Satu kali dalam bentuk tunggal, dolan, dan selebihnya dalam bentuk jamak, dolun dan dolin. Dolun orang-orang yang tersesat sebagai pelaku, dolin orang-orang yang tersesat sebagai korban atau orang yang disesatkan. Itu korban. Jadi pelakunya dan korbannya, korban yang disesatkan. Itu sebanyak 8 ditambah 5, 13 kali. Dalam bentuk isim tafdil disebut oleh Allah 6 kali, adalla. Jadi adalla lebih tersesat atau paling tersesat. Dalam bentuk subjek transitif disebut 3 kali, mudillin atau mudillina. Dalam bentuk masdar itu kata benda yang berasal dari kata kerja, disebut sebanyak 47 kali, dolal, dolalan, dolalatan. Nah, ini kita bicara soal ilmu bahasanya, biar kita paham, oh ternyata banyak sekali Al-Quran mengungkap kata dolla dalam berbagai macam bentuknya. Nah, dalam hadis banyak juga, tapi saya tidak mengungkap di sini. Dalam hadis itu banyak, misalnya ada hadis tentang pada akhir zaman nanti ilmu itu akan dicabut oleh Allah. Caranya Allah mencabut ilmu adalah mencabut nyawa orang-orang yang berilmu. Ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang lurus, dicabut nyawanya satu persatu. Lalu kemudian yang tersisa adalah orang-orang jahat, orang-orang yang nyari orang yang ulama yang lurus itu kemudian jadi susah, ketemunya yang jahat-jahat. Nah, lalu yang disebutkan oleh Allah itu ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang juhal. Juhal itu lawan kata alim. Kalau alim itu ulama, kalau juhal berarti ya, jauh dari ilmu, tidak punya ilmu. Lalu mereka diangkat menjadi pemimpin, ya. Fadollu, lalu mereka ini tersesat. Wa adollu, dan menyesatkan. Dollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Kalau cuma sesat saja itu untuk dirinya sendiri, tapi dia menyesatkan orang lain. Nah, ini berbahaya. Makanya dalam hadis juga banyak disebut tentang masalah tersesat ini. Dan hadis yang terkenal nanti kita akan bahas tuh, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi atau wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan pada kalian 2 peninggalan yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu, kamu tidak akan tersesat abadan, selama-lamanya. Kitabullah wa sunnata nabiyhi, yakni kitab Allah Al-Quran, wa sunnata nabihi, dan sunnah nabinya, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadis. Nah, nanti ada dalam hadis. Lalu kita akan lihat sekarang satu persatu
Siapa sih orang yang disebut tersesat atau sesat dalam Al-Quran itu? Ada banyak ayat. Nah, saya berusaha menghimpun beberapa ayat yang penting untuk saya ungkap, untuk kita ungkap agar kita tahu. Yang pertama adalah orang yang musyrik atau menyekutukan Allah, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 116. Ini adalah orang yang tersesat. Jadi musyrik itu adalah syirik, itu tersesat. Lawan katanya tauhid. Orang kalau bertauhid dalam petunjuk Allah, keluar dari tauhid, tersesat. Maka kita harus hati-hati. Hanya ada satu jalan, jalan tauhid. Di luar jalan tauhid adalah syirik. Maka ketika kita ragu-ragu dengan tauhid, ya masuklah kita ke dalam jebakan syirik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ini, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, faqad dhalla, sungguh dia telah tersesat. Dhalalan ba'ida, tersesat yang sangat jauh. Jadi syirik itu tersesat yang sangat jauh. Kalau ada orang syirik, kita harus hati-hati. Perbuatan syirik itu bisa nular. Kemarin tahun lalu mungkin ya, bangsa kita ini sedang demam-demamnya punya batu akik. Alhamdulillah sekarang sudah nggak demam lagi, sudah sembuh. Nah, orang jualan batu akik di mana-mana, sampai batu aja dihargai juta-jutaan, ratusan juta bahkan. Semakin antik batunya semakin mahal, dan setiap orang kerjanya gosok batu aja. Di pasar-pasar, di pinggir jalan, tiap 5 meter ada tukang gosok batu. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya nggak pakai batu. Batunya buat ngecor pondok aja. Alhamdulillah pondok di MBS Jampang sudah mulai dipakai dan mulai ada santrinya. Nah, mendingan batunya dibuat ngecor pondok. Jadi alhamdulillah kita sudah keluar dari jebakan batu ini. Karena orang mengagung-agungkan batu. Pada dasarnya batu itu ya baik-baik saja. Tapi ketika sudah diagung-agungkan, sudah digadang-gadang, wah ini batu ini antik nih. Kalau nggak bawa batu ini dagangan nggak laku. Wah batu ini bagus nih. Kalau nggak bawa batu ini nanti jabatan saya dicopot. Nah, jadi orang sudah mulai ketergantungan kepada batu. Dengan kata lain itu adalah godaan iman. Takutnya adalah menyekutukan Allah, menggantikan kekuasaan Allah dengan batu. Apa bedanya dengan orang Arab jahiliyah yang menyembah patung-patung, yang patung itu juga dibuat dari batu. Jadi cuman bedanya kalau batunya orang jahiliyah itu dalam bentuk patung lalu disembah-sembah begini. Nah kalau patung, kalau zaman sekarang orang yang pakai batu, nah batunya dianggap sebagai memiliki kekuatan-kekuatan. Nah ini nggak boleh. Kalau cuman batu buat hiasan tangan ya boleh saja, nggak masalah. Bapak ibu yang masih punya batu nggak masalah. Kalau itu cuman buat hiasan saja. Tapi kalau sudah ada perasaan lebih nih, sudah menganggap lebih nih batu ini kayaknya mengandung ini ya sudah. Kalau sudah begitu hati-hati, mendingan dibuang aja batunya ke kali. Karena daripada mengganggu iman kita. Artinya kalau nggak ada perasaan-perasaan melebih-lebihkan batu, selamat. Tapi kalau sudah ada perasaan melebih-lebihkan batu, maka itu masuk kategori syirik, dan itu tidak boleh. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh telah tersesat yang jauh. Nah kalau udah tersesat jauh itu kan baliknya susah Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu keliling-keliling ke Jakarta, lalu harusnya belok tapi nggak belok, kan muternya jauh, betul nggak? Muternya jauh sekali. Ya kalau di situ ada puteran, kalau puternya harus ngelewatin jalan yang lain lagi, udah akhirnya nyasar kita, nggak bisa balik lagi ke jalan yang kita mau tuju tadi.
Nah, begitulah uraian Allah itu, bahwa kalau kita tidak hati-hati dengan yang namanya syirik, kita bisa tersesat. Jadi yang pertama, syirik itu adalah tersesat. Orang yang melakukan syirik berarti dia tersesat. Baik syirik zaman dulu klasik maupun syirik zaman modern, syirik kontemporer yang bentuknya mungkin tidak berbentuk patung tapi berbentuk yang lain. Bisa itu uang, bisa itu jabatan, bisa itu popularitas. Orang itu sekarang pengennya eksis, populer. Jadi ini juga hati-hati Pak. Umroh gitu ya, atau haji itu sempat selfie di depan Ka'bah gitu ya. Nanti sambil tawaf lalu gambarnya dikirim ke grup WA, sedang selfie di depan Ka'bah. Nah, gitu. Kesannya kalau nggak dikirim ke WA itu Allah nggak tahu gitu. Dan malaikat kayaknya nggak tahu gitu. Sehingga harus di selfie dulu dan dikirim. Ya, tapi kalau ngirim untuk istrinya atau untuk anaknya biar istrinya percaya bahwa suaminya memang benar-benar sedang umroh, ya itu boleh. Itu kan ada kepentingan untuk pembuktian ya. Takutnya nanti katanya umroh tapi belok ke Hollywood atau kemana gitu. Tapi kalau untuk kepentingan yang lain itu, selain itu yakni untuk kepentingan pencitraan, nah itu nggak usah. Ya, ini kan lagi musim juga ini, orang kalau mau nyalon apa ke Mekah dulu, lalu selfie ngundang wartawan biar orang tahu bahwa dia ini rajin ke Mekah biar dipilih gitu kan. Nah, itu bagian dari hati-hati, harus hati-hati, kalau enggak bisa terjebak kita pada yang namanya syirik. Jadi syirik itu intinya adalah menganggap ada pihak lain selain Allah yang maha kuat, maha kuasa, maha segala-galanya, melebihi Allah atau menyamai Allah, atau ada alternatif lain selain Allah. Nah begitu, itu udah kategorinya udah syirik aja. Nah kita tidak boleh ya, misalnya kalau melakukan ibadah ya sudah karena Allah, bukan karena nanti kata orang bagaimana, biar dikatakan soleh atau dermawan oleh orang, bukan, tapi semata-mata murni karena Allah. Yang kedua, siapakah orang yang tersesat itu? Orang yang ingkar, kufur, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat Allah, tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak beriman kepada rasul-rasul Allah, dan juga tidak beriman kepada hari akhir. Atau dengan kata lain ini rukun iman. Rukun iman menurut ayat ini hanya disebutkan 5. Tapi bukan berarti rukun iman itu cuma 5, hanya disebutkan 5. Kadang-kadang rukun iman itu disebutkan cuma 2, kadang-kadang cuma disebutkan 1 gitu ya. Kita nggak usah kaget, ntar dianggap salah gitu ya. Jadi kadang-kadang Allah menyebut rukun iman itu beriman kepada Allah, titik. Yang lain-lain nggak usah disebut, karena sudah, kalau beriman kepada Allah ya berarti beriman kepada rukun iman yang lain. Nah, ayat ini menyebut rukun iman itu ada disebutkan 5. Kalau dalam hadis disebutkan 6-6-nya lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, aminu, berimanlah kamu. Loh, kita bertanya, sudah beriman kok disuruh beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Artinya sungguh-sungguhlah beriman. Jangan cuman bibirnya saja yang beriman, tapi hatinya ragu-ragu. Jangan cuman KTP-nya saja yang tertulis Muslim, agama Islam, tapi perbuatannya jauh dari Islam. Jangan gayanya saja yang seolah-olah Muslim, tapi ketika disebutkan rukun-rukun iman dia merasa ragu-ragu, disebutkan Quran dia ragu-ragu, disebutkan ayat dia ragu-ragu, dibacakan surat Al-Maidah ayat 51, oh itu ayat untuk zaman dulu. Jadi kan model-model orang-orang yang nggak percaya sama Quran itu.
Oh, ini ayat untuk zaman dulu, ini ayat zaman sekarang nggak usah dipakai. Ada nggak yang begitu? Mungkin ada satu atau dua kali sekian. Atau mungkin ada orang yang bilang ketika disebutkan tentang surga itu begini, neraka itu begini, sesuai dengan Al-Quran dalam surat Al-Waqi'ah atau surat Al-Qiyamah atau dalam surat Yasin misalnya, di surga itu begini, di neraka itu begini. Lalu ada orang bilang, emang kamu sudah pernah ke akhirat apa kok cerita-cerita tentang akhirat? Nah gitu. Kalau ada yang begitu itu berarti dia ragu-ragu dengan akhirat. Ragu-ragu dia. Kalau Al-Quran bilang begitu, hadis bilang begitu, kenapa kita masih ragu-ragu? Sesuatu yang benar itu kan tidak harus dibuktikan dulu. Betul apa betul? Kalau semua harus dibuktikan dulu, banyak yang tidak bisa kita buktikan sekarang. Contohnya, ruh itu wujudnya seperti apa? Itu orang dari zaman dulu sampai sekarang berusaha membuktikan roh itu seperti apa wujudnya. Gak ada yang tahu. Apakah kemudian roh itu tidak ada? Mereka yakin roh itu ada, tapi buktinya seperti apa? Ya gak tahu. Jangankan roh, mohon maaf, kita semua ini kan punya, di perut kita ini kan ada ruangan yang kosong ya. Itu tempatnya apa ini? Gas. Itu nanti kalau gasnya keluar kan ada, kadang-kadang ada tandanya berbunyi, kadang-kadang nggak berbunyi. Nah, kalau yang nggak berbunyi itu nggak ada suaranya, nggak ada apa-apa, tapi terasa dari baunya. Nah, apakah itu nggak ada? Ya ada. Buktinya apa? Ya baunya itu. Barangnya mana? Ya nggak kelihatan. Nah, sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Ada, cuman mata kita ini nggak bisa melihat sesuatu yang sifatnya lembut atau halus, nggak bisa. Karena mata kita ini barang yang kasar, benda yang kasar, maka dia bisa melihat yang tampak-tampak, yang nggak tampak itu nggak kelihatan. Sehingga akhirat itu adalah sesuatu yang tidak tampak oleh mata kita, mata lahiriah kita, tapi oleh mata batin kita, akhirat itu diceritakan oleh Allah kelihatan. Jadi kalau kita baca misalnya surat Al-Ghasyiyah itu ya, wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada tempat tidur yang tinggi. Itu kan terbayang oleh kita. Wah, tempat tidurnya tinggi-tinggi. Mata kita sih nggak ngelihat, tapi hati kita, iman kita bilang, oh ya ada. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum maudu'ah. Ada gelas-gelas yang dijejer rapi untuk kita tinggal minum di situ. Wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthufah. Ada bantal-bantal yang ditata rapi, ada permadani-permadani yang digelar. Itu kan terlihat oleh hati kita, mata kita sih nggak ngelihat karena sesuatu itu terjadi nanti di akhirat. Nanti di akhirat, tapi sudah diceritakan oleh Allah. Lalu masa kita nggak percaya? Jadi mari kita sampaikan kepada orang-orang yang ragu-ragu kepada akhirat. Jangan karena dia belum mengalami keadaan akhirat lalu dia nggak percaya sama akhirat. Percayalah bahwa akhirat itu pasti akan ada. Kehidupan akhirat itu akan ada. Memang belum dimulai. Karena belum dimulai maka kita tidak mengetahui. Kita hanya yakin berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu siapa yang ingkar kepada yang tadi itu? Ingkar kepada Allah, malaikat, kitab Allah, Rasul Allah dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah tersesat dengan tersesat yang jauh. Jadi orang yang ingkar kepada rukun iman itu tersesat. Rukun iman yang sudah diajarkan dalam Quran maupun As-Sunnah. Tersesat. Tapi kita nggak usah menyebut nama, nggak usah menyebut nama, takut salah. Ya sebut aja perbuatannya, sebut aja sifat-sifatnya. Kalau sifatnya dan perbuatannya kan sesuai dengan Al-Quran, tapi nama ya nggak usah disebut, karena bisa jadi namanya keliru gitu kan. Lalu yang ketiga masih menjelaskan tentang siapa orang yang tersesat itu. Orang yang tidak mau beriman dan orang yang menertawakan iman. Iman kok ditertawakan.
Kalau ada orang ngomongin iman itu dianggap, hari gini masih ngomongin sholat, masih ngomongin zakat, masih ngomongin puasa, masih ngomongin, pokoknya urusan agama itu dianggap sesuatu yang ya ketinggalan zaman lah. Begitu kata mereka. Nauzubillahi min dzalik. Mereka itu menertawakan iman, menertawakan agama, menertawakan akhirat, menertawakan kaum mukmin. Orang yang beriman malah ditertawakan. Orang yang menjalankan agama malah dianggap aneh. Ya biarkan saja, itu urusan mereka. Tapi kita tidak ikut-ikutan. Dan ditambah lagi senang berbuat dosa. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang pendosa itu kalau melihat orang yang beriman mereka tertawa. Orang-orang pendosa kan mereka nggak mau sholat. Lihat orang sholat aneh. Ngapain sih sholat? Emang sholat itu untuk apa? Ngabisin waktu katanya. Nggak produktif. Bos-bos yang nggak percaya sama rukun iman, rukun Islam, dia melarang anak buahnya sholat. Sholat Jumat nggak boleh. Udah nggak usah sholat Jumat. Pelanggan kita lagi banyak kok sholat Jumat, ngabis-habisin waktu. Mendingan ngelayanin pelanggan, nanti dapat duit. Nah itu adalah orang-orang yang berpikir ateis, tidak percaya Tuhan, dan orang-orang yang berpikir duniawi semata. Hidup itu hanya diukur dari dunia semata. Karyawan mau sholat tidak boleh, alasannya itu mengganggu produktivitas. Pagi-pagi karyawannya datang ke kantor sholat duha, lalu dikatain, ngapain sih sholat duha? Nah, begitu. Nanti misalnya karyawannya izin sholat duhur, dikatain lagi, kemarin kan udah sholat duhur. Dianggap sholat duhur itu cuma untuk kemarin saja. Lalu nanti ketemu asar, karyawannya sholat asar, diomongin lagi. Baru tadi sholat duhur, ini sudah sholat lagi. Jadi ya orang kalau tidak percaya sama agama ya begitu. Maka nauzubillahi min dzalik, kalau bisa kita ini bekerja kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, berbisnis dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, agar bisnis kita itu diberkahi oleh Allah dan agar kita ini bisa menjalankan bisnis dengan baik. Kalaupun kita bekerja dengan orang lain, ya mudah-mudahan orang lain itu bisa memahami kalau kita menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita tidak dilarang untuk ibadah. Lalu wa idza marru bihim yataghamazun. Mereka kalau berjalan dengan orang yang beriman, mereka sambil memicingkan mata, sambil ngeledek. Wa idza qalabu ila ahli munqalabu faqihin. Kalau orang beriman itu ketemu teman-teman, orang yang tidak beriman itu ketemu teman-temannya, mereka menganggap, mereka bercanda, mentertawakan ya, orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula illa dhalun. Orang yang tidak beriman menganggap orang yang beriman itu tersesat. Padahal sesungguhnya yang tersesat siapa? Yang tersesat adalah orang yang tidak beriman. Wa ma ursilu alaihim hafidin fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada hari nanti orang yang berimanlah yang akan tertawa melihat orang-orang yang kafir itu. Kapan itu nanti? Ya nanti di akhirat. Ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surganya Allah, saat itulah orang yang beriman akan mengatakan, tuh kan, dulu kamu diajak beriman tidak mau, dulu diajak sholat tidak mau, dulu diajak sedekah tidak mau, diajak puasa tidak mau, diajak menjalankan ajaran agama, malah kamu menganggap orang yang menjalankan agama itu kampungan, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Tuh rasakan sekarang ini. Nah, itu besok di akhirat itu akan terjadi semacam itu. Nah, Allah kasih tahu kepada kita agar kita tidak salah dalam berbuat. Lalu yang keempat, orang yang kufur sesudah beriman, jadi dulunya beriman lalu kufur, gara-garanya apa? Gara-garanya godaan-godaan duniawi, gara-garanya uang, gara-garanya jabatan, gara-garanya tergoda oleh sesuatu sehingga dia berbelok dari iman menuju kufur. Di Indonesia ini untuk kita saja ya. Angka pemurtatan di Indonesia ini termasuk cukup tajam. Dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk muslim itu berkurang 1%.
10 tahun terakhir dihitung mulai tahun 2000, ya mungkin ya lebih dari 1% ya. Tahun 2000 sampai tahun 2010 itu jumlah umat Islam berkurang 1% menurut ilmu hitungan. Tapi hitungan ini kan sifatnya perkiraan ya, tidak dihitung satu persatu datengin rumahnya masing-masing enggak, tapi dihitung berdasarkan data-data KTP dan seterusnya ya. Jadi umat Islam di Indonesia mengalami penurunan 1%, yaitu salah satu penyebabnya ya karena tadi pembinaan iman tidak begitu maksimal, mereka jarang ngaji, jarang ke masjid, jarang ke musola, gitu ya, jarang baca Quran, hidupnya cuma duniawi saja, sehingga mudah diganggu oleh orang-orang lain. Kan ada Nabi mengatakan begini, serigala itu hanya akan memangsa kambing yang tersesat dari temannya. Jadi kambing yang terpisah dari temannya itulah yang akan dimakan serigala. Jadi kalau ada umat Islam yang jauh dari umat Islam yang lain, diajak ke masjid nggak mau, diajak ke musola nggak mau, diajak ngaji susah, ya, berkomplotnya, bergabungnya dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur juga. Nah mereka ini alamat bakal kebawa-bawa oleh mereka, dikasih duit, dikasih jabatan, dikasih proyek, nah, suruh ngomong macam-macam mau aja, disuruh baik-baikin PKI juga mau, dikasih duit kok, suruh ngomong tuh, bilang sama PKI itu, nah, ini orang ya Pak, saya cuma menirukan aja. Ada orang disuruh baik-baikin PKI gitu, sama disuruh jelek-jelekin saudaranya sendiri, ya saya menduga itu dia sudah dapat masukan pendapatan, sudah dapat pendapat dan juga sudah dapat pendapatan, sehingga dia mau baik-baikin PKI, ya, komunis, sampai ada yang bilang lebih baik mengikuti komunis daripada mengikuti ormas Islam, gitu ya. Ada yang begitu ya Pak. Tapi mudah-mudahan tidak di Indonesia, adanya di luar negeri sana. Lalu, nah orang begini ini bahaya. Sudah beriman kok ragu-ragu. Dan kalau orang ragu-ragu dibiarkan, lama-lama keraguan itu akan berganti dengan penolakan. Akhirnya dia menolak rukun iman, menolak rukun Islam, menolak sesuatu yang diyakini di dalam Islam. Lalu akhirnya dia hanya tinggal nama saja. Namanya masih Islam, KTP-nya masih Islam, di Quran, di rumahnya masih ada Quran, masih ada sajadah dan seterusnya, tapi cara berpikirnya, perbuatannya sudah jauh menyimpang dari agama itu sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita harus waspada. Ini ayatnya dia. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Surat Ali Imran ayat 90. Sesungguhnya orang yang kufur sesudah mereka beriman. Kufur sesudah beriman, berarti mantan Pak ya, mantan muslim atau mantan mukmin. Kalau mantan yang lain mungkin masih bagus, ini mantan muslim, apalagi mantan ustadz, nah lebih parah lagi. Ada orang namanya Saifuddin Zuhri, Saifuddin Ibrahim, namanya Saifuddin Ibrahim. Dulunya dia ini seorang, ya dalam tanda kutip, ustadz ya, mengajar, ngaji dan seterusnya. Lalu suatu ketika dia mengalami masa yang sangat sulit secara ekonomi, keluarganya sakit, urusan bisnisnya macet dan seterusnya. Intinya ekonominya lagi seret. Nah saat sakit dan lagi seret ekonominya itu, datanglah orang yang menawarkan bantuan. Lalu diterimalah bantuan itu, tapi ujung-ujungnya apa? Disuruh ganti iman. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya ganti imannya. Jadi kondisi sulit itu hati-hati. Kalau kita dikasih kondisi yang sulit, kita harus sabar. Kita jalanin saja. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang banyak di balik kesulitan yang kita jalani dengan sabar itu. Gak usah kita pakai berpikir kalau saja ada yang memberi uang, ya. Lalu resikonya tadi itu ngasih uang nggak mungkin gratis.
pasti ada imbalannya tuh Pak. Imbalannya apa? Disuruh berganti syahadah, disuruh ganti iman. Dan itu ada yang terpengaruh. Nah, si orang ini namanya Saifuddin ini, namanya bagus. Itu kemudian membuat film ceramah-ceramah, dan ceramah-ceramahnya itu apa Pak? Menjelek-jelekkan agama yang dulu dia peluk. Jadi dulu dia Muslim, dia dulu sholat, dia dulu ini. Setelah dia terima bayaran-bayaran tadi itu, kemudian dia menjelek-jelekkan dan seterusnya. Nauzubillah, jangan sampai kita mengalami masa semacam itu. Nah, lantuk bala taubatuhum. Nah, orang kalau sudah kafir padahal dulu beriman, biasanya menurut ayat ini, "Tsumazdatu kufran." Kufurnya ini makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Lantuk bala taubatu. Orang kalau kayak gini tuh mau tobat susah. Udah sulit mau tobat. Berat rasanya tobat itu. Dan kalau tobat dan sementara dasar hatinya masih ingkar, itu tobatnya juga tidak akan diterima. Wa ulaika humud dhalun, dan mereka itulah orang yang tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Yang kelima, saya agak percepat saja. Termasuk orang yang tersesat adalah orang yang putus asa. Hati-hati dengan yang namanya putus asa. Putus asa adalah orang yang putus harapan. Kenapa putus asa menjadi sesuatu yang dilarang oleh agama kita? Karena gara-gara putus asa, orang akan melakukan apa saja yang terlarang. Contohnya, orang yang putus asa mencari rizki halal ya. Nyari rizki halal kok menurut dia susah. Nyari duit halal kok susah banget sih. Akhirnya apa? Kalau sudah putus asa, dia nyarinya yang haram Pak. Kayaknya haram-haram dikit gak apa-apa. Begitu. Dagangannya kalau timbangannya lurus-lurus saja, kapan kayanya ini? Disulap-sulap sedikit. Dagangannya kasih timbangannya, dikasih apa ini? Besi, kasih sembrani dan lain sebagainya. Pokoknya biar curang. Biar ya orang nggak tahu kalau itu curang. Yang tahu hanya dia dengan Allah, sama setan yang ngajari dia curang. Akhirnya apa? Ya udah berubah. Gara-gara putus asa terhadap rahmat Allah, putus asa mencari rezeki yang halal, putus asa mencari jodoh. Nah, termasuk ini jangan boleh putus asa. Orang mencari jodoh itu tidak boleh putus asa. Tunggu saja pada saatnya Allah akan memberikan jodoh. Kalau orang putus asa mencari jodoh, akhirnya apa Pak dampaknya? Kalau nggak sabar, dia bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Mejeng-mejeng di pinggir jalan, ya. Nungguin yang nggak jelas, gitu ya, sambil bawa tas kecil, bibirnya merah-merah. Gitu ya. Jadi kalau saya ke arah Jampang, ke pesantren Jampang itu, di pinggir jalan suka lihat itu. Ya mudah-mudahan mereka suatu saat dikasih hidayah oleh Allah, bisa kembali ke jalan yang benar. Kalau mereka ini putus asa mencari rezeki, putus asa mencari jodoh, mungkin putus asa mencari kebaikan, sehingga kemudian mereka tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Makanya ada ayat ini. Qala wa may yaqnut mir rahmati rabbih illa dzalun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Jadi kalau kita putus asa, hati-hati. Itu tanda-tanda menuju tersesat. Nah, kita harus segera balik. Jangan pernah ada kata putus asa. Selalu harapan kita panjatkan kepada Allah bahwa Allah pasti akan membukakan jalan untuk kita. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun cobaan yang kita terima, sabarlah. Mintalah pertolongan sama Allah, minta petunjuk sama Allah, minta dikasih kekuatan oleh Allah, minta dikasih kaki kita, tangan kita, lengan kita ini bisa menanggung semua ujian dan cobaan itu. Insya Allah Allah akan kasih pertolongan pada saatnya, sehingga nggak perlu lagi putus asa. Dalam Quran ada banyak kisah tentang orang-orang yang bebas orang yang tidak putus asa. Contohnya siapa? Nabi Zakaria. Pengen punya anak, tidak punya anak lama sekali, sampai umurnya udah sepuh, rambutnya udah putih, tulangnya udah mulai lemah, belum punya anak juga, tapi nggak pernah putus asa. Akhirnya apa? Allah kasih anak namanya Yahya. Contoh lagi Nabi Yakub, anaknya hilang namanya Yusuf.
Kata saudara-saudaranya, Yusuf dimakan serigala, Pak. Ini bajunya ini penuh dengan darah nih. Yusuf dimakan serigala di hutan. Kata ayahnya, kamu bisa-bisa aja mengada-ada. Gak mungkin Yusuf dimakan serigala. Iya, ini buktinya bajunya sobek-sobek, darahnya banyak. Tapi Nabi Yakub bilang, aku hanya mengadukan masalah kepada Allah. Pasti suatu saat Allah akan memberikan petunjuk. Ternyata pada saatnya Nabi Yakub ketemu dengan Yusuf. Jadi orang tidak boleh putus asa. Walaupun masalah itu sangat berat. Dalam kehidupan suami istri, kita tidak boleh putus asa. Suami kadang-kadang merasa istrinya kok begini. Atau istri merasa suaminya kok begini. Sabar. Sabar. Itu adalah cara Allah mengajak kita untuk menambah pahala dengan pahala sabar. Sambil diomongin baik-baik, diomongin yang bijaksana, jangan sampai menyinggung perasaan suami, jangan sampai menyinggung perasaan istri. Insya Allah sambil didoakan, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk sehingga suami kita semakin hari semakin baik, istri kita semakin hari semakin baik. Ngurusin anak-anak juga begitu, kalau nggak sabar itu bisa bahaya. Begitu juga Pak Guru, Bu Guru ngurusin murid-muridnya, kalau nggak sabar bisa bahaya. Betapa banyak itu Pak Guru yang membunuh muridnya, nendangin muridnya, lalu muridnya meninggal. Karena kan nggak sabar. Muridnya aneh-aneh dikira, ya namanya murid-murid anak-anak masih baru belajar hidup, baru belajar mencari jati diri. Mungkin dia masih belum ngerti. Tinggal gurunya yang memahami, oh nak, kamu perlu begini, kamu perlu begini. Sabar, pelan-pelan. Lama-lama juga insya Allah mereka berubah. Sambil didoakan. Nah, ini kelemahan kita ini kadang-kadang kan guru-guru itu nggak mau mendoakan muridnya. Ngajar aja tapi nggak mau doain muridnya. Ini di tempat lain, Pak. Kalau di Muhammadiyah semua guru mendoakan muridnya. Karena sebelum belajar pasti berdoa kan. Raditu billahi robba wa bi islami dini dan seterusnya. Jadi penting sekali guru mendoakan muridnya agar muridnya ini benar, agar muridnya ini terima ilmu yang bermanfaat dan agar muridnya ini kelak menjadi orang baik, orang soleh. Bukan sekedar ngajar. Kalau sekedar ngajar itu kan tanda tangan selesai, isi absen, muridnya di absen, lalu laporan ke negara, dapat tunjangan guru, tunjangan dosen, titik. Kalau cuma begitu saja, nggak ada bedanya dengan orang yang beriman, nggak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman. Itulah bedanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang beriman selalu dia punya doa untuk muridnya. Setiap muridnya didoakan, nak mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh, nak mudah-mudahan kamu dapat ilmu yang bermanfaat. Sambil ditepuk-tepuk punggungnya, biar dia semangat ya. Dia semangat. Mungkin dia ini sedih, selama ini nggak pernah ada orang yang memperhatikan dia. Di rumah dicuekin, di tempat di temennya dicuekin, semuanya nyuekin dia. Akhirnya dia jadi anak nakal. Gara-gara nggak ada yang memperhatikan dia. Nah, saat itulah guru penting. Guru, kepala sekolah, wali kelas, nah, itu penting untuk memberikan perhatian lebih kepada murid-murid, sehingga murid-murid itu mendapatkan perhatian, sehingga dia nggak berantem, nggak ribut. Anak-anak yang berantem itu karena kurang perhatian itu, Pak. Di rumah nggak diperhatikan, di jalan nggak diperhatikan, di sekolah nggak diperhatikan, sama temennya juga nggak diperhatikan. Akhirnya dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya. Saya bisa loh, nah, itu. Tapi dilakukan dengan cara jahat, membunuh orang, berantem dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Sampai sekarang mahasiswa pun juga banyak yang berantem. Ini semua adalah faktornya karena putus asa dari rahmat Allah. Maka kita tidak boleh putus asa. Yang keenam, orang yang hidup bermewah-mewahan, terus-menerus mengerjakan dosa, ya. Mewah-mewahan, lupa hak dan kewajibannya, lupa zakat, lupa sedekah, lupa infak, mengerjakan dosa besar, duitnya dipakai untuk berbuat dosa besar dan tidak mau beriman. Ini contohnya, misalnya orang kaya punya duitnya buat beli narkoba. Narkoba kan mahal. Tapi kalau untuk berbuat baik dia nggak mau, untuk sedekah dia nggak mau, untuk zakat dia nggak mau. Tapi untuk beli narkoba mau, beli minuman keras mau. Anak-anak di pinggir jalan, anak-anak yang suka mabuk itu, dia nyari duit 1.000, 2.000 dikumpulin, dapat duit buat apa, Pak? Ada yang dipakai buat mabuk.
Ngamen, capek-capek ngamen keliling dari rumah ke rumah, dari warung ke warung, dapat duit dikumpulin buat beli minuman. Itu kan namanya apa? Bergaya hidup mewah tapi terus mengerjakan dosa. Menurut dia nyari duit gampang. Tinggal ecerek dapat duit 1.000, dapat duit 2.000, lalu dibuat minum-minuman keras. Nauzubillah ini. Maka kita harus memikirkan masa depan anak-anak itu, jangan sampai mereka menjadi orang yang semacam itu, gitu ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Waqiah, gitu ya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, mereka itu hidupnya bermewah-mewahan, selalu hidup mewah-mewahan, bergaya, pakaiannya mewah, tasnya mewah, walaupun nyewa, gitu ya. Sekarang lagi banyak, Bu. Ini ibu-ibu di sini insya Allah nggak ada yang ikut ini ya. Ada penyewaan tas mewah. Nyewanya 1 jam berapa ratus ribu gitu ya. Merek-merek mahal, dan memang itu tas mahal, memang sengaja untuk disewakan untuk memenuhi pangsa pasar orang-orang yang narsis tadi itu. Yang pengennya mejeng, pengennya wah, jeng tasnya bagus, iya dong saya, masa tasnya nggak bagus gitu. Jadi mereka-mereka ini nyewa tas mahal-mahal hanya untuk mendapatkan pujian dari teman-teman arisannya, dari teman-teman pengajiannya, dari teman-teman di tempat kerjanya dan sebagainya. Itu nyewa, ada penyewaan tas. Nah, coba dicari aja di Mbah Google, penyewaan tas mahal, itu pasti ketemu di mana. Tapi ya nggak usah nyewa Ibu ya, tasnya ibu-ibu udah bagus. Nah, ya, kita pakai tas plastik juga udah bagus, nggak usah mewah-mewah. Yang penting kan bisa membawa barang kita dan aman, gitu ya. Tas-tas yang murah meriah itu banyak, nggak usah yang mahal-mahal. Mendingan duitnya lebihnya buat yang lain, buat sedekah. Nah, mutrafin, gaya hidupnya mewah. Wa kanu yusiruna 'alal hinsil azim. Mereka berbuat dosa terus-terusan, nggak mau tobat. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a'inna lamab'usun. Lalu loncat, "Tsumma innakum ayyuhad dallunal mukadzibun." Mereka itulah orang-orang yang tersesat karena tadi gaya hidupnya mewah, berbuat dosa, dan tidak mau percaya kepada hari akhir. Kalau belanja ke luar negeri, belanjanya ke tempat-tempat yang mewah, gitu ya. Kalau nyumbang kotak amal, yang dicari bukan gambar Soekarno-Hatta, yang dicari gambar Patimura atau gambar angklung, ya. Koin yang gambar angklung, yang kalau dijatuhkan bunyi klitik, kerincing. Nah, kalau gambar Patimura atau gambar Soekarno-Hatta atau gambar Pangeran Antasari, itu agak-agak susah itu ya. Kecuali orang-orang yang sudah bisa menyelesaikan urusan hatinya kepada Allah, maka mereka akan mudah. Ya. Kalau memang ada rezekinya, kenapa kita harus menahan sesuatu yang itu kalau kita titipkan di jalan Allah, besok di akhirat kita bisa ambil lagi dengan balasan yang lebih besar. Lalu kita lanjutkan. Yang ketujuh, masih sama, orang yang tidak beriman, orang yang orientasinya duniawi, orang yang sombong dengan kekayaannya dan menghalang-halangi hak kaum fakir miskin. Kalau ada orang fakir miskin itu sengaja dihalang-halangi. Jatahnya fakir miskin disimpan, dibungakan dulu, ditumpuk dulu oleh orang-orang tertentu sehingga orang miskin kemudian tidak mendapatkan jatah yang layak. Ada apa-apa orang miskin ditinggalkan, belakangan aja. Yang bisa menikmati fasilitas bagus adalah orang-orang yang kaya-kaya saja, orang-orang yang hidup-hidupnya mewah saja. Motor yang nggak bagus nggak boleh masuk di wilayah mana tuh Pak? Mobil yang umurnya sekian nggak boleh masuk ke jalan tertentu, gitu ya. Atau motor nggak boleh lewat, yang boleh lewat mobil-mobil bagus saja. Nah, untung motor saya nggak pernah lewat ke jalan Tamrin. Kalau lewat ditangkap polisi. Nah, jadi hak fakir miskin ini ditahan. Hak mereka ingin sekolah nggak boleh. Nah, ya di beberapa daerah sudah dibebaskan sekolah itu. Tapi kadang-kadang di luar biaya resmi masih ada biaya-biaya yang tidak resmi. Nah, itu juga harusnya kalau sekolahnya negara, miliknya negara, harusnya difasilitasi. Kecuali sekolah itu memang miliknya masyarakat sendiri yang
bayarannya juga dari masyarakat sendiri, itu lain. Yang kedelapan, orang yang pekerjaannya merusak, orang yang pekerjaannya atau usahanya merusak, tapi dia mengira itu baik-baik saja. Contohnya, sekarang ini zamannya yang namanya handphone itu selalu diisi dengan permainan-permainan. Yang kadang-kadang permainan-permainan itu banyak yang tidak mendidik. Anak-anak SD, SMP, SMA bahkan itu kalau sudah main handphone itu lupa dengan ya sholat, lupa dengan ngaji, lupa dengan segala-galanya. Belajar juga nggak mau, pokoknya pegangannya handphone saja. Mohon kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita pikirkan nih masa depan anak-anak kita sendiri. Gara-gara handphone nanti anak-anak kita kecanduan handphone, lalu tidak mau belajar, tidak mau ngaji, maunya pegang-pegang handphone saja. Ya, mendingan kalau dia pegang handphone untuk kepentingan yang baik, misalnya ngaji, kepentingan apa di handphone ada ya yang baik-baik. Tapi kalau ketemu yang jelek-jelek, nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau bisa dibatasi handphone. Ada jam-jam tertentu yang mereka boleh pakai, jam-jam yang lain nggak boleh. Atau hari-hari tertentu mereka boleh pakai, hari-hari yang lain nggak boleh. Kalau nggak begitu, nanti kita akan mengalami masa bahaya. Tiba-tiba anak kita seperti bukan anak kita, kaget. Nah, ini harus hati-hati. Lalu mereka ini menganggap bahwa perbuatannya itu baik. Mohon maaf, kadang-kadang di dekat masjid itu ada penyewaan PlayStation, penyewaan permainan itu ya. Di samping masjid itu pada anak-anak yang mau ngaji, berangkat dari rumah mau ngaji, sampai di masjid nggak ke masjid tapi belok ke PlayStation tadi itu main. Ya, pakai sarung, pakai peci tapi main itu ya. Main di PlayStation itu sampai jam ngaji bubar baru dia pulang. Dari mana nak? Ngaji. Ngajinya di mana? Ternyata di sebelah masjid gitu ya. Nah, orang-orang yang menyediakan fasilitas-fasilitas hiburan tapi sesungguhnya itu lebih banyak merusaknya, maka itu termasuk orang-orang yang disebut oleh ayat ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang rusak perbuatannya, rusak usahanya, rusak bisnisnya, tapi menganggap itu bisnis yang baik, bisnis yang mendatangkan untung, tapi merusak generasi masa depan. Kasihan itu, kasihan masa depan anak-anak kita. Lalu yang kesembilan, orang yang menyerahkan kepemimpinan kepada musuh-musuh Allah. Ini juga termasuk orang yang sesat ini. Hati-hati. Tahun 2019, 2 tahun lagi. Apakah kita akan masuk ke dalam lubang yang sama atau kita akan bebas dari lubang itu dan kita akan menjadi lebih baik di masa depan. Mari kita pikirkan dan mari kita doakan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum auliya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan musuhku, kata Allah, dan musuhmu sebagai pemimpin kamu. Bahkan kamu mencintai musuhku dan musuhmu itu bil mawaddah, dengan cinta yang luar biasa. Ada enggak sih? Ada orang beriman lebih mencintai orang kufur daripada saudaranya sendiri. Mengeluh-elukan orang yang kufur dan menjelek-jelekkan saudaranya sendiri. Kalau menurut ayat ini sih ada, tapi mudah-mudahan enggak di negara kita itu. Waqad kafaru bima ja'akum. Mereka itu kufur kepada yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Yuhrijuna Rasul, mereka itu mengusir Rasulullah. Wa iyyakum, dan mengusir kalian, mengusir orang yang beriman. Antuk minu billah, gara-gara kalian beriman. Jadi gara-gara beriman, maka orang yang beriman itu kemudian disia-siakan, diusir, dijauhkan dan seterusnya. Nah, hati-hati, ini sudah diingatkan oleh Allah surat Al-Mumtahanah ayat 1. Lalu mana yang menyebutkan sesat itu? Di ujung ayat, wa may yaf'alhu minkum, siapa yang melakukan itu, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh dia tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang menyebut Allah, yang menyebut Allah. Cuman kita nggak usah menyebut nama orang, nggak boleh. Yang nomor 10, siapa yang tersesat?
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan kalau Allah sudah menetapkan suatu ketetapan lalu dia mencari-cari yang lain. Kalau Allah sudah menetapkan satu ketetapan, kita tidak boleh mencari-cari alternatif lain. Ini sudah ketentuan Allah, kita jalankan. Ketentuan Rasulullah kita jalankan. Tidak usah nyari-nyari yang lain. Insya Allah kita akan selamat kalau kita berpedoman pada ketentuan Allah dan Rasulnya. Bukan berarti kita ini tidak sayang sama negara ini. Justru kita ini sayang sama negeri ini. Kita sayang sama negara kita ini. Maka kita jaga negara ini. Wa may ya'sillah, siapa yang maksiat kepada Allah wa rasulahu dan rasul Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, dhalalan mubina. Sungguh dia tersesat dengan tersesat yang nyata. Terakhir ayat poin yang ke-11 adalah siapa yang tersesat? Orang yang melupakan kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah, poin terakhir sebelum kita tutup adalah siapa sih yang harus kita waspadai agar kita ini tidak terbawa-bawa oleh ketersesatan. Yang pertama jelas musuh kita adalah setan. Musuhnya Allah dan musuh kita adalah setan. Lalu yang kedua siapa? Orang yang membantah Allah dan mengikuti setan. Kalau ada orang yang membantah Allah dan mengikuti setan, ya sudah, itu berarti hati-hati kita. Lalu yang ketiga hawa nafsu, hati-hati dengan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan mengantarkan kita pada kondisi yang tersesat. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah sesuatu yang dijadikan sembahan selain Allah, yakni berhala-berhala. Yang kelima adalah tokoh-tokoh jahat seperti siapa? Fir'aun, seperti Qarun, seperti Haman, seperti Namrud. Lalu yang berikutnya orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu kenapa dia harus kita waspadai? Karena dia akan mencari temannya yang lain. Orang itu tersesat gak mungkin dia sendiri, dia pasti cari teman. Lalu yang terakhir, orang yang berusaha atau berbisnis dengan berita-berita yang sia-sia, berita-berita yang gak ada maknanya, sesuatu usaha yang tidak ada maknanya, lalu itu dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan orang lain. Nah, ini disebutkan dalam Quran, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bi ghairi ilm. Di antara manusia ada orang yang berbisnis dengan kata-kata yang sia-sia untuk menyesatkan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa waktunya sudah jam 8 kurang sedikit. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Mungkin ada waktu 1 atau 2 pertanyaan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi menyinggung sebentar mengenai Al-Quran itu berlaku bukan dulu saja, tapi terus sepanjang zaman sampai kiamat. Sehubungan dengan itu, tadi kita mengingat atau hati-hati dengan yang besar. Sering orang itu berkiblat kepada satu orang Arab aja begitu. Saya pernah lihat itu
Ya, baik, terima kasih. Dua pertanyaan dari Bapak satu, dari Ibu satu. Kita akan coba mengkaji. Jadi ayat Al-Quran itu turun pada masanya sesuai dengan kondisinya waktu itu, dan kita harus memahami ayat Al-Quran itu sesuai dengan konteks ayat itu. Jangan keluar dari konteks ayat. Ketika keluar dari konteks ayat, lalu ayat itu dipahami secara parsial, tidak melihat ayat-ayat yang lain, atau memahami hadis secara parsial, tidak melihat hadis-hadis yang lain, bisa jadi kesimpulannya salah. Seperti tadi itu, orang menganggap bahwa TKI atau TKW itu dianggap sebagai budak. Ini adalah kesimpulan yang sesat, menyesatkan. Gak ada ahli tafsir yang mengatakan begitu, itu gak ada. Silahkan dibuka tafsir yang ada, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Marawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain dan lain-lain ya, banyak tafsir. Itu gak ada yang menyatakan pekerja atau pegawai itu adalah budak, gak ada. Jadi itu salah paham gitu Pak ya. Dan itu orang yang berbuat dosa tapi mencari akal-akalan biar seolah-olah itu nggak dosa. Orang Indonesia yang nggak ngerti dijadikan korban. Mbak-mbak TKW itu kan nggak ngerti, nggak mau dulu nggak ngaji, atau mungkin sebagian di antara mereka ngaji, tapi ngajinya nggak tuntas. Baru Iqra 6 udah berhenti, sehingga dibohongin orang. Nih ayatnya ini, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Lo kan boleh kan? Nah, akhirnya ya aja, dibohongin. Wah, salah orang yang bilang bahwa TKW atau TKI itu adalah budak. Salah. Dan mereka itu nggak dibeli. Kontraknya jelas, pihak pertama mempekerjakan pihak kedua, dikasih gaji sekian, hak dan kewajibannya ini dan seterusnya. Ada nggak di surat kontrak itu bahwa mereka boleh menjadi pemuas nafsu? Ada nggak? Nggak ada. Termasuk pembantu-pembantu di rumah tangga di Indonesia itu juga bukan budak, tapi dia adalah manusia merdeka yang harus dihargai, harus dihormati, harus dikasih hak dan kewajibannya, tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditindas, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh diperkosa, gitu ya. Pelakunya mau orang mana saja sama, itu dosa. Sehingga ayat itu harus dipahami secara kontekstual, gitu ya Pak. Nah, itu saya ingin menegaskan itu. Tugas kita untuk meluruskan ya, tugas kita meluruskan. Lalu yang kedua tentang berbisnis dengan orang yang syirik. Lalu kita ngikuti bisnisnya dia, kita menjadi cabang dari bisnisnya orang itu, lalu kita melakukan, tapi kita nggak syirik kan gitu ya. Kita nggak syirik kan catatannya. Jadi manusia itu akan dinilai berdasarkan perbuatannya masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau orang itu tidak punya niat untuk syirik dan dia juga nggak melakukan syirik, kok kebetulan mitra bisnisnya itu melakukan syirik, ya masing-masing bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Likullim wa innama likullim mri'in manawa. Setiap orang akan mendapatkan balasan atau pahala sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Contohnya bisnis pengiriman barang. Contoh saja bisnis pengiriman barang. Bosnya mungkin nyembah berhala di sana itu ya, di luar negeri sana. Tapi kita kan menggunakan bisnis ini untuk kepentingan yang baik dan kita berbisnis atas dasar kerjasama, ta'awun. Ya nggak masalah. Dia dapat untung, kalau dia syirik ya itu dosanya buat dia. Kita dapat untung dan kita tidak syirik, maka kita nggak kena dosa itu. Begitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik dan mungkin cukup dulu bisa kita sudahi dan kita simpulkan bahwa semoga dengan kita mengkaji tentang ayat-ayat tentang dolal, tentang sesat ini, kita bisa terhindar dari sifat-sifat tersesat dan kita bisa menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat yang mengantarkan pada ketersesatan dan melindungi anak cucu kita, keluarga kita, negara kita, lingkungan kita dari kondisi yang tersesat tadi. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keamanan, keselamatan
kebaikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah